Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, awalnya, Xiao Yan hanya memanggil Wang Zong dan Sun Ming, bagaimanapun, dia terlalu terkesan dengan keduanya. Salah satunya adalah pedang idiot Wang Zong, yang memahami arti pedang dan terutama mengolah arti pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang pengamuk yang mengolah daging. Liu Yin jelas sangat ingin tahu tentang roh api di tubuh Xiao Yan, jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengikuti, tetapi roh api itu tertidur lelap, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Adapun Feng Yi dan Yao Mei, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Begitu mereka melihat gerakan Liu Yin, mereka buru-buru mengikuti, karena takut kehilangan sesuatu, jadi ada adegan di mana ketujuh orang itu berkumpul. Awalnya, Xiao Yan juga berpikir bahwa sebelum Xuan San Santian tiba dan semua orang tidak berpisah untuk berkumpul, pertama, itu untuk banyak teman. Xuan Tiantian tahu sedikit. Melihat bagaimana Wang Zong dan yang lainnya ragu-ragu untuk berbicara sekarang, itu jelas bahwa dia tahu sesuatu. Wang Zong dan yang lainnya juga memahami niat Xiao Yan, dan mereka tiba seperti yang dijanjikan. Lagi pula, Xiao Yan di depannya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya cahaya yang dapat memperoleh kekayaan besar di reruntuhan, yang dapat menunjukkan bahwa miliknya kekuatannya mengerikan, dan ada hal lain yang paling penting, alasan. Xiao Yan sekarang menjadi alkemis peringkat pertama kaisar, bahkan bintang 3 Dou di kuat mereka bersedia berteman dengan identitas seperti itu. 7 orang duduk mengelilingi meja anggur jelas, mereka juga tahu bahwa tidak peduli reputasi dan gelar apa yang mereka miliki di 7 kota di masa lalu, mereka semua mengerti bahwa ketika mereka tiba di Xuan selama 3 hari, mereka semua akan menghilang. Jalan kultivasi dan jalan di masa depan harus diambil sendiri, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan naik ke puncak lagi atau kembali seperti biasa. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertuju pergi jauh, dan mereka segera berkumpul bersama. Salah satunya adalah untuk menghilangkan kebosanan di jalan, dan yang lainnya untuk mencari teman. Lagi pula, ketika Anda pergi keluar, ada banyak teman dan banyak jalan yang harus dilalui. Di masa depan, juga baik untuk saling membantu. Keempat gadis itu tertawa kecil dan mendiskusikan beberapa topik eksklusif untuk gadis-gadis, tampaknya karena usia mereka saat ini, mereka juga sangat rindu kampung halaman. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum sedikit, lalu mengambil gelas anggur dan tersenyum pada Wang Zong, yang ada di sampingnya, telah lama mendengar bahwa niat pedang saudara Wang sangat murni, dan ketika dia melihatnya di reruntuhan hari itu sangat tirani. Di reruntuhan pegunungan Warcraft, Xiao Yan juga ingat dengan jelas pedang raksasa yang digunakan oleh Wang Zong. Dia sendirian melawan penjaga puncak bintang 3 Dodi. Xiao Yan benar-benar terkejut, dan tanda di tangan Wang Zong, dahi telah dihapus. Kekuatan juga mampu meledakkan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Kakak Xiao memberikan hadiahnya. Setelah Wang Zong selesai berbicara, dia juga bersulang. Jelas, Wang Zong ini juga terobsesi dengan Sword Intent, dan dia cukup mati rasa jika menyangkut urusan pribadi. Xiao Yan juga tersenyum penuh pengertian dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga tahu bahwa meskipun Wang Zong ini pendiam, jika dia benar-benar bertarung sepertinya tidak ada yang berani meremehkannya. Wang Zong mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan kain hitam melilit dahinya, dan juga mengangkat gelasnya dan meminumnya. Saya bisa merasakan bahwa Anda adalah lawan yang langka, jadi saya harap saya akan memiliki kesempatan di masa depan. Biarkan saya mencoba pedang saya dengan baik. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan riang, aku akan menemanimu kapan saja. Lalu Zai mengangkat gelasnya dan mengobrol sebentar dengan Sun Ming. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap beberapa orang dengan senyum di wajahnya. Bahkan, dia tahu bahwa semua orang sudah mendengar dari utusan Hu Du tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan, jadi mereka semua merasa sedikit tekanan. Xiao Yan mengangkat gelas anggurnya, memandang semua orang, terdiam sejenak, tersenyum dan berkata, semuanya,
kami juga teman yang telah berjuang berdampingan, meskipun 7 kota besar kami hanya tempat kecil dibandingkan dengan Suan Tiantian, tapi titik awal tidak dapat menentukan titik akhir seseorang, jadi ketika kita berdiri di puncak generasi muda di benua Suanling suatu hari nanti, mereka akan tahu betapa menakjubkannya 7 kota kecil kita. Semuanya, saya berharap dapat bertemu Anda lagi di puncak Naksuan 3 hari. Aku akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga keinginan yang kuat untuk perang di matanya. Jelas, kata-kata Hu Du membangkitkan gairah di dalam hatinya. Yueru juga menatap Xiao Yan dengan linglung. Jelas Xiao Yan memancarkan pesona yang berbeda saat ini. Feng Yi juga tertarik dengan kata-kata Xiao Yan, dan memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Adapun Yao Mei dan Liu Yin, mereka juga melihat beberapa orang di arena bersama. Wang Zong dan Sun Ming juga mendengar kata-kata Xiao Yan, dan segera merasakan darah di tubuh mereka mendidih sedikit, lalu mengangkat gelas anggur dan bertabrakan dengan keras. Jadi mari kita bandingkan dan lihat berapa banyak dari kita yang bisa terkenal selama 3 hari setelah beberapa tahun. Pembaruan akan dimulai besok, dan berusaha untuk menyelesaikan pembaruan ke-9 pada akhir bulan ini. Di lantai atas, mata Hu Du semua tersapu ke lantai 2 kapal di bawah. Jelas, barang-barang mereka juga ditemukan, tetapi Hu Du tidak menghentikan mereka terlalu banyak. Itu bisa dianggap sebagai cara bagi kaum muda untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Segera, dia menyuntikkan jejak dendam ke dalam perahu feri, dan kemudian terus menutup matanya. Di sebuah ruangan tidak jauh, Mueller juga memperhatikan gerakan beberapa orang, lalu matanya menjadi dingin, dan sudut mulutnya menimbulkan sentuhan sarkasme dan penghinaan. Ini benar-benar sekelompok idiot yang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Anda tiba di Suan Sansan, Anda akan tahu betapa konyolnya kesepakatan Anda hari ini setelah Anda bertemu dengan pahlawan langit yang sebenarnya. Xiao Yan, jangan khawatir, jika kamu membunuh Wu Cheng, orang-orang dari kekuatan itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih. Jika kamu tidak membunuh Wu Cheng, mereka tidak akan meningkatkan latihanku. Mayat hidup juga memperhatikan gerakan beberapa orang, tetapi mereka mengabaikannya dan terus menutup mata dan beristirahat. Setelah 3 putaran minum, semua orang sama sekali tidak mabuk. Aku ingin tahu apakah semua orang memiliki informasi tentang Suan Santian. Xiao Yan juga merasa perlu bertanya. Kamu bertanya pada orang yang tepat. Wang Zong juga tertawa. Sebelum saya keluar, Tuan saya memberitahu saya tentang beberapa sekte super dalam 3 hari Suan. Suan Tiantian adalah tanah dengan konsentrasi pertempuran Qi yang sangat tinggi, dengan radius 10.000 mil. Di tanah ini, ada 9 sekte super di sisi terang. Tentu saja, ada lebih banyak sekte yang tidak berada di atas peringkat. Beberapa sekte tersembunyi juga dikecualikan. Bagaimana dengan 9 sekte super? Xiao Yan juga memandang Wang Zong dengan penuh minat, dan ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke Wang Zong. Meskipun Xiao Yan sebelumnya telah mendengar King Yuan mengatakan bahwa kekuatan di benua Suanling pada dasarnya dapat dibagi menjadi 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah dan 4 sekte, tetapi Wang Zong tentu saja tidak menjelaskannya dengan cermat, jadi dia mendengarkan kata-kata Wang Zong dengan penuh perhatian. Seperti yang kita semua tahu, benua Suanling kita terbagi menjadi 2 ras utama, manusia dan monster. Pasukan manusia kita secara kasar dibagi menjadi 1 negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya yang hanya sedikit orang tahu tentang. Di benua Suanling, pusat kekuatan dan sekte puncak yang sebenarnya berkumpul di tanah subur Suan Santian, dan keluarga kerajaan Suanling tidak termasuk. Bagaimanapun, mereka adalah perwakilan dari benua Suanling kita. Sekte super nyata dalam Suan Santian dibagi menjadi 9 sekte super. Mereka adalah Paviliun Dupa Pembakaran, Paviliun Wanhua, Istana Sunyi Kuno, Aula Penyucian, Solomon, Istana Boneka, Lembah Pil, Istana Tak Berperasaan, dan 9 sekte super Wanjianmen,
Wang Zong berkata perlahan. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, itu adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang distribusi kekuatan Xuantian. Bukankah pembagian pasukan di benua Xuanling satu negara, 2 paviliun, 3 lembah, dan 4 sekte?